Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melanjutkan asistensi kemarin ya. Kemarin kan ada yang disuruh revisikan sama bapaknya. Untuk plat tipe 2 arah. Untuk plat tipe 2 arah itu ada revisi. Disuruh pakai metode desain langsung. Yang dikirim bapaknya yang di PC itu. Sebenarnya pakai metode kemarin juga nggak apa-apa sebenarnya, masih bisa dipakai. Cuma kalau bapaknya minta yang desain langsung ya udah kita coba ya. Sebenarnya saya juga masih belum paham. Kalau kemarin plat tipe satu arah juga sebenarnya pakai yang dikirim bapaknya itu metode koefisien momen juga. Nah, kita lihat yang plat satu arah punya bapaknya itu pakai koefisien momen. Cuma nggak tahu ini yang plat 2 arah disuruh memakai desain langsung ya. Nah ini kan desain satu arah. Dipakainya kan koefisien momen. Kalau yang 2 arah kita coba ngikutin materi bapaknya aja. Sebelumnya jadi kemarin kan kalau diestimasi tebal plat lantai yang di ini kekakuan, perhitungan kekakuan AM. Di sini kan memakainya balok biasa, inersia balok biasa. Nah, ini nanti kita ganti inersia balok T. Jadi kita bikin dulu di sini inersia balok T. Untuk ketentuannya ini diganti nanti mengikuti dimensi kalian yang kuning ini. Terus yang asumsi tebal awal plat lantai ini juga diganti. Plat lantai berarti 130 kan kemarin saya. Kemudian untuk yang tebal plat atap, ini ntar ganti dulu ya. Ini diganti. Nah, ini ntar dapat, kalau udah dihitung semuanya, ntar dapat ini inersia balok T ini. Jadi perhitungannya ntar bisa kalian lihat sendiri. Ini ada H balok min H plat, nanti dihitung H baloknya, H balok total berapa, ini 500 dikurangi H plat ini. Kemudian P efektif, kita ngambil yang ini. Jadi ini kalau diperbesar kan kelihatan. Ini. Jadi kita ambil yang terkecil antara BW plus 2HB sama BW plus 8HF. Ini untuk PE1 ini yang ini. BW itu lebar balok. Kemudian 2HB, H balok. 2 dikali H balok. HB itu ini ya. H balok min H plat. Kemudian PE2 ini pakai yang rumus BW plus 8HF. BW 250 plus 8 dikali 130 mm. Untuk PE efektif pakai, ntar kalian nilai minimum dari keduanya ini. Terus kita menghitung luas penampang badan balok. Jadi nanti ada kita bagi misalnya penampang balok T kan segini. Terus kita bagi dua penampang plat sama yang balok ini. Kemudian kita hitung luasnya, luas balok kan berarti yang BW dikali ini ya, HB ini. Badan balok. BW B balok dikali HB. Kemudian untuk yang A sayap rumus persegi biasa. Lebarnya ini pakai P efektif yang dipakai. Kemudian dikali
HF-nya 130. Ini saya ambil contoh satu aja dulu, B1 ya. Kemudian sama sebenarnya caranya untuk balok-balok yang lain. Kemudian menghitung Y1. Y1 yaitu jarak titik berat ini, titik berat gabungan ke jarak titik berat satu bagian ini. Misal jadi benar salah. Jadi Y1 ini dari bawah ya, kita asumsikan kita ukur dari di 0 itu di bawah, 0 itu di bawah, kemudian kita ukur dari bawah ke pusat berat balok Y1, jadikan berarti setengah dari HB per 2. Terus yang Y2 berarti dari bawah, permukaan bawah sampai ke pusat berat plat. Berarti kan ini HB ditambah setengah tinggi plat. Nah. Kemudian untuk Y yaitu Y gabungan. Ini rumusnya ada A1 kali Y1 ditambah A2 dikali Y2 per A1 plus A2. Didapat letak titik Y gabungan berarti sekitar di sini. Ini ya, sekitar ini paling. Kemudian untuk rumus inersia baloknya bisa dilihat sendiri ya, pakai yang ini. Untuk yang lain juga sama, dan disamakan. Nah, kalau sudah kita lihat juga lihat lagi di ini ya, di estimasi tebal plat lantai. Kalau kemarin yang AM perhitungan kekakuan itu pakai balok biasa, ini diganti inersia balok T. Pakai yang di sini. Ini B2 kan, inersia balok B2 ini. Oke, ini diameter. Kemudian yang BA4 diganti juga. BA4. Kemudian BA2 diganti juga. Sama BA4 juga. Ini dicek lagi nanti kalau AM rata-ratanya lebih dari 2 pakai rumus ini, kalau di antara ini pakai rumus yang ini. Ini masih tetap jadi pakai rumus yang tetap ini, yang lebih dari 2. Sama yang PS2 ini juga diganti. Ini kita ganti balok T ya, inersia balok T. Tadi apa? B2. Yang B2 yang ini. Kemudian BA5 diganti. BA2. Kemudian B4. B4 ini ya. Nah, dicek lagi ya nanti.
Tapi ini saya dapatnya tetap ya perhitungannya untuk H-1 sama H-2. Kemudian ya saya tetap pakai 130. Yang penting lebih dari H-. Untuk plat atap sama, ntar ini ditambahin ya. Ini kan baru yang ini ditambahin. Ini ganti 100 untuk atap ya. Plat atap, asumsi plat atap. Ini dilihat lagi. Untuk yang dikunci ini biasanya dibenerin ya. Nah, ini. Kemudian nah ini. F11 ini disesuaikan ke tebal plat atapnya. Jangan lupa tadi kalau udah ditarik semua. Ya udah, ntar disesuaikan lagi yang di estimasi plat, diganti aja ini, sesuaikan. Ini B2 pakai yang B2 ini. B4 B4, kemudian BA2, dan B4. B4 ini ya. Yang ini samain juga, disesuaikan juga ya. Kalian hitung sendiri, sesuaikan sendiri. Nah kalau udah, ntar kita desain yang desain plat ini ya, plat lantai 2 arah. Kalau dibandingkan sama kemarin itu sepertinya lebih rumit. Udah saya coba juga, lebih rumit. Jadi ntar banyak perhitungannya. Kalau kemarin yang sudah terlanjur menghitung ini di head aja. Kalau mau dihapus juga nggak apa-apa. Tapi di head aja biar tahu ya. Kita head. Ini yang plat 2 arah. Ini tetap ya yang plat lantai 1 arah. Tetap aja perhitungannya. Kita ubah yang plat 2 arah aja. Jadi di metode desain langsung ini kita harus tahu juga daerah-daerah lajur kolom sama lajur tengah. Apa itu lajur kolom? Yaitu lajur yang sepanjang kolom ini, sisi kolom, sama lajur tengah ini yang di tengah antara kolom. Kemudian kita juga harus mengetahui ini dulu, interior sama eksterior. Kalau interior itu kita lihat denahnya. Kalau interior ini contohnya yang di sini. Ini interior. Kenapa dibilang interior? Karena ini terletak di antara plat-plat lain. Jadi di luar sisinya itu ada plat lain. Kalau eksterior,
Kalau eksterior ini contohnya yang di sisi ini. Di sisi pinggir itu namanya eksterior. Ini eksterior, ini eksterior, ini eksterior, ini eksterior, ini juga eksterior. Pokoknya yang salah satu itu berada di luar, berbatasan sama ini, tidak ada plat lagi di salah satu sisinya. Udah. Nah, kita ambil contoh yang interior dulu. Kita ambil yang interior untuk desain plat lantai tipe 2 ini, PL2 yang tengah. Nah, caranya ini disesuaikan juga, ntar ada FC, tersesuaikan FC kalian, FY juga disesuaikan kalian. Kemudian untuk LY bentang terpanjang, kemudian LX bentang terpendek, ada LY per LX, nanti dibagi 4, LY 4 dibagi 3, dapat 1,33. Kemudian QU disesuaikan sama yang sebelumnya di pembebanan, ini ya, pembebanan QU pakainya yang plat lantai. Kemudian kita depokok, kita pakai, kalau kemarin pakai 10, kita pakai yang 12 saja, 12 mm. Kalau kalian mau pakai 10 juga nggak apa-apa, tapi di sini aku pakai 12 mm. Kemudian disusut 10, kemudian selimut beton tetap pakai 20 mm. Untuk H-plat disesuaikan sama yang diestimasi tebal plat kalian. Di sini saya pakai 130, kemudian ada DS, ini rumusnya selimut beton ditambah depokok per 2 dapat 26, selimut beton ditambah 12 per 2. Kemudian TS ada D yaitu H-DS. H ini H balok dikurangi H plat ya. H plat dikurangi DS. Nah, kita di sini pakai ada momen terfaktor dulu, perhitungan momen terfaktor. Kita lihat di materi bapaknya, momen terfaktor. Nah, ini momen statis terfaktor total untuk suatu bentang, jumlah absolut momen terfaktor positif dan negatif rata-rata MU dalam setiap arah tidak boleh kurang dari ini. Jadi kita M0 sama dengan, kita hitung, ada bentang pendek sama bentang panjang. Kalau di tadi bentang pendeknya kan ini 3 meter, sama bentang panjangnya 4 meter. Rumusnya ini LX sama dengan ini kita LNY kan ada LX dikurangi setengah balok kiri ditambah setengah B balok kanan. Nah, ntar ini disesuaikan aja sama LNY yang ada di ini, estimasi tebal plat lantai. Kan udah ada di estimasi tebal plat lantai. LNY, nah ini pakai aja. Dilingin aja. Ini juga LNY yang disesuaikan. Kemudian untuk M0 ini rumusnya QU dikali L2 dikali Ln pangkat 2 per 8. Nah, QU-nya ini QU dikali L2 itu L2 pakainya berapa ya? Pakainya 4. Jadi kalau bentang pendek L2-nya yang tegak lurus dari bentang pendek. Kalau misalnya ini
Ini kan yang ditinjau, bentang pendek. Nah, untuk L2 berarti sepanjang ini, yang tegak lurus. Sepanjang balok ini. Berarti 4 meter. Ini, pakainya yang LY. Dikali ln kuadrat dibagi 8. Untuk yang bentang panjang, bedanya yang di L2. L2-nya pakai yang LX 3 meter. Jadi ini kan yang ditinjau ini bentang ini misalnya. Jadi yang tegak lurus kan bentang yang ini. Sepanjang 3 meter. L2 3 meter. Terus LNY dibagi 8. Kemudian interpolasi koefisien momen. Sebelumnya kita, ini kan kalau dilihat di materi bapaknya itu ada apa? Ini pada bentang interior M0 harus didistribusikan sebagai berikut: 0,65 M0 ke momen negatif dan 0,35 M0 ke momen positif. Terus yang interpolasi momen ini ngambil di tabel ini, tabel 8.1051. Untuk lajur kolom harus menahan bagian dari momen negatif interior MU. Ini kita hitung dulu L2 per L1. L2-nya berarti pakai yang LY per L1. L1-nya LX. Kebalik ya. L2-nya bentang pendek, berarti LX. L1-nya LY. Kita dapat 0,75. Kemudian kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini ya. Yang lebih dari 1. Yang lebih dari 1. Kemudian untuk batas atasnya 0,9 sama 0,75. 0,9 dan 0,75. Ini 0,5 sama 1. Ya. Untuk interpolasinya ntar didapat dari perhitungannya. Ini juga ini. Ini untuk yang lajur kolom. Kemudian ada lajur tengah. Lajur tengah pakainya rumus yang ini bapaknya mana? Ini 0, pakai 1 min antara ini sepanjang ini. Berarti 1 dikurangi 1 min yang lajur kolom ini. Kemudian ini juga sama. 1 min ini. 1 min yang lajur kolom. Dan didapat ini. Jadi kan tadi ada ketentuan 0,65 untuk yang MU, 0,65 M0 ke momen negatif. Di sini momen di bentang panjang ini momen negatif di sini. Ini momen positif dan ini momen negatif. Berarti kan momen negatif jadi 0,65 dikali M0. M0-nya tadi pakai yang ini kan bentang panjang dulu, kita ngitungnya bentang panjang. Ya, jadi 0,65 dikali M0 bentang panjang ini dikali ini apa ya? Koefisien ini, interpolasi ini. Nah, ambil yang M min lajur kolom.
Kemudian untuk momen plus lajur kolom berarti 0,35 dikali M0 ini yang bentang panjang dikali koefisien ini momen di plus lajur kolom. Di sini sama ini rumusnya. Untuk yang lajur tengah pakainya sama tetap 0,65 dikali M0 yang bentang panjang dikali koefisien momennya yang pakai lajur tengah 0,18. Ini sama rumusnya 0,35. Kalau tadi 0,65, kalau ini 0,35. 0,35 dikali M0 yang bentang panjang LY dikali ini koefisien momen. Nah, sudah didapatkan momennya tadi buat direncanakan tulangannya. Kita rencanakan yang tulangan momen minus dulu yang di sini di lajur kolom. Ini lajur kolom, terus momen minusnya kan di sini. Nah, sama kayak caranya kemarin yang di plat lantai 1. Kita sesuaikan dulu. Ini MU minus sama dengan ini dikali 10 pangkat 6. Jadikan Newton milimeter ya. Untuk MN min MU per 0,9. Kemudian M sama dengan FY per 0,8 kali FC. Nah, yang beda yang ini di B-nya. Kalau kemarin kita lebar tinjauan pakainya 1 meter per 1000 mm kan. Untuk yang B ini per 1000 mm. Nah, ini diubah B-nya pakainya kita tulis aja ya di sini. Kita tambahin tinjauan B, lebar tinjauan jadi lebar tinjauan itu ini sepanjang ini ya. Ini kan ada lajur kolom. Nah, lajur kolom ini luasnya seperempat dari bentang ini, bentang kiri, sama seperempat bentang kanan. Nah, ini kita samakan aja berarti seperempat tambah seperempat setengah dari 3 meter. Setengah dari 3 meter kan berarti 1500. Berarti 0,5 dikali 3 ya. Ini sama dengan dikali 3. Nah, untuk P ini pakainya ini diganti aja. Oke. Ini 1500 ya. Dikali 1000. Ini sama P perlu rumusnya ini. Kemudian untuk AS perlu P perlu dikali BD. Nah, B-nya ini diganti juga pakai yang ini. Kemudian P min 0,02 rasio tulangan minimum 0,02, kemudian AS min 0,02 dikali B dikali H. B-nya diganti yang ini lebar tinjauan. Tadi yang lebar tinjauannya
Kalau yang dihitung itu lajur kolom yang bentang panjang, berarti tinjauannya setengah dari tegak lurus ini. Tegak lurus bentang panjang, berarti kan yang 3 meter. Kemudian AS min ini diganti, udah kan, pakai 1500. Kemudian yang ini, yang B diganti ya. Ganti ini 1500. Kita sesuaikan ini kan S perlu sama dengan 137 mm. Nah, kita ambil pakai berarti 100, di bawahnya 137 ini. Kalau kalian mau pakai 130 nggak apa-apa, yang penting di bawahnya ini. Di sini aku pakai 120, 12 cm atau 120 mm. Kemudian kita cek 3H 390. Nah, ini udah sesuai enggak? Udah kurang dari 3H sama 450 enggak? Kalau udah berarti oke. Kemudian AS pakai baru. Nah, ini rumusnya A1 tulangan dikali B dibagi spasi pakai. Untuk B nya disesuaikan ini ya, B lebar tinjauan ya, kan berarti oke. Nah, D pakainya berarti kan tadi 120, D12 pakainya, D12 jarak 120. Nah, untuk M plus juga sama, disesuaikan, disamakan di sini lajur kolom ini. Nah, momen plus, kemudian perhitungannya sama. Ntar ini disesuaikan juga yang B. Kita tambahin dulu. Lebar tinjauan. Ini diganti pakai yang 1500. Ini juga diganti 1500. Ini udah ada rumusnya, tinggal ikutin aja ya sebenarnya. Ini pakai D12 ya. Ini D12. Ini D12. Tapi ubah lagi sendiri. Ini B-nya pakai 1500. Yang didapat S perlu 263. S pakai, kita pakai yang bawahnya. Kita harus di bawah S perlu. Saya pakai 250. Nah, kita cek kalau udah kurang dari 3H sama 450 berarti oke. Kemudian kita hitung AS pakai baru, A1 tulangan dikali B. B-nya lebar tinjauan dibagi S spasi ini 250. Kemudian ini oke. Kalau udah oke berarti ini diganti D12 spasi 250 mm. Untuk yang lainnya juga sama. Ntar ini ditambahin aja lebar tinjauan. Hari ini disesuaikan lagi semuanya. Nah, coba kalian hitung sendiri ya. Kemudian untuk yang bentang pendek ntar lebar tinjauannya beda juga yang tegak lurus jadinya. Ini kan milimeter, berarti lebar tinjauannya setengah dari 4
4 meter setengah dari yang ini. Aduh. Setengah dari ini ya, 2 meter berarti. Terus ntar diganti ini ya, pertama ini disesuaikan dulu, terus ini MU per 0,9, terus FY per 0,8 F vaksin C, kemudian itu hitung MN plus per B nya diganti lebar tinjauan ini 2 meter dikali D pangkat 2, D nya ini ya, D ini. Ini diganti juga lebar tinjauannya pakai yang 2000, ini juga diganti. Nah ini pakai D12 sama dengan 113 mm persegi, kemudian S perlu diganti B nya pakai yang 2000 dan dapat S perlu sama dengan 270 mm. S pakainya kita pakai yang di bawah ini 250. Oh 200 juga apa-apa, nggak apa-apa, 200 nggak apa-apa, 250 nggak apa-apa, pokoknya di bawah ini, tapi sebisa mungkin efisien. Kita cek jarak tulangan kurang dari 3H sama 450. Kalau udah oke, kita hitung BHS pakainya, kemudian ini diganti B nya pakai 2000. Aduh, kalau udah ini diketik, disesuaikan D12 spasi 250 mm. Nah untuk yang lain ini disesuaikan lagi, disesuaikan semuanya. Ntar dicoba sendiri ya. Ini kita save dulu. Kemudian eksterior. Untuk yang eksterior sama perhitungannya, cuma bedanya di penentuan ini, koefisien bagi momen negatif. Ini sama perhitungannya nanti, kayak yang tadi, interior. Yang beda ini, kita ngitung yang balok sisi ini, tepi. Jadi kan nanti yang di tepi bentuknya L, bukan T. Kita cari P efektif pakainya ini. P efektif sama dengan BW plus F. F1 sama dengan F sama dengan dipakai yang ini. Terkecil dari HB atau 4HF. F1 sama dengan HB 570. Ntar tadi disesuaikan lagi. Misal ini kan di plat selasar tipe 2. Berarti makanya yang B2. B2 lebarnya berapa, tingginya berapa, sesuaikan yang punya kalian. Kemudian ini tebal plat. Nah untuk HB sama dengan tinggi balok seluruhnya dikurangi tebal plat, dapat 570 mm. Kemudian F-nya F1 sama dengan HB. HB ini lebar balok ini dikurangi plat. Kemudian untuk F2 sama dengan 4 dikali tebal plat. 4 kali tebal plat. Pakai minimum dari F1 sama F2. Ini. Kemudian untuk B efektif sama dengan BW. Jadi B efektif kan dari ujung ini, sepanjang ini kan berarti BW 350 mm ditambah ini F sama dengan 870.
mm. Nah, untuk inersia plat bisa dihitung sendiri 1/12 PH pangkat 3. B-nya pakai yang B efektif. Sebentar. Oh, B-nya 1/12, B-nya pakai lebar LX yang ditinjau. Kemudian H-nya pakai H plat pangkat 3. Inersia plat. Kemudian C ini rumusnya ini harus sesuaikan dulu, sesuaikan sendiri ya. Ini ada X1 Y2 sama X2 Y1. X1 Y1, X2 Y2. Nah, rumusnya ini makanya. Kalau ada dua, ini kan jadi aslinya L bentuknya. Cuma kita bagi dua potongan plat sama potongan balok. Nah, untuk detailnya ini, dari X1 ini panjang ini, Y1 sama dengan ini, kemudian X2 ini, Y2 ini. Nah, untuk C rumusnya sigma dari perhitungan ini total. Kalau ada dua bangunan berarti total dari perhitungan yang ini bangunan 1 kemudian ditambah bangunan 2 ini. Konstan. Kemudian untuk beta sama dengan modulus elastisitas balok, dikali C tadi yang dihitung, kemudian dibagi 2 modulus elastisitas plat dikali inersia plat. Untuk modulus elastisitas balok sama plat kan sama karena dicor monolit dan dengan kekuatan yang sama, Fc yang sama. Jadi bisa kita coret modulus elastisitas balok sama modulus elastisitas plat kita coret. Tinggal sisa C/2I. Nah ini C-nya yang ini per 2 dikali I. Oh ini kan 2 ya, belum 2 dikali I. Sorry. Bentar. Iya. Kok besar ya hasilnya? Pokoknya itulah, ntar kalau B-nya dapat lebih dari 1, ntar pakai yang ini. Kita hitung juga, ntar baru ngitung interpolasi koefisien. Untuk B lebih dari 2,5, pakai yang ini, batas atasnya yang ini, terus batas bawahnya yang ini. 0,9, 0,75. Hitungannya nanti sama kayak tadi, sesuaikan lagi aja.
Ini juga sama. Untuk yang ini perbedaannya di koefisiennya ini 0,65. Kalau ini bentang panjang kan, bentang panjang ini interior, kalau ini yang bentang pendek eksterior kan. Jadi ini nanti diganti ini koefisiennya. Yang satu tadi kan harusnya 0,65, nah ini diganti 0,7, terus yang ini 0,57, ini 0,16. Kenapa diganti? Karena eksterior ini beda antara tepi sama yang tengah. Nah ini pada bentang ujung momen 0 harus didistribusikan sesuai tabel 8, 10, 42. Ini. Untuk plat dengan balok antara semua tumpuan, ini distribusinya negatif interior 0,7 sama dengan terus positif 0,57, negatif eksterior 0,16. Bentang pendekan yang ini, bentang pendek tadi yang ini 2 meter, eksteriornya yang ini, kemudian interiornya ini. Interiornya 0,7 dikali 0,7, kemudian eksteriornya 0,16, M+-nya 0,57. Untuk yang lain sama, dikali M0 dikali tadi hasil interpolasinya. Kemudian dihitung sama, nanti ini ngikutin yang tadi, yang di plat interior ya, sama aja perhitungannya. Nanti sesuaikan sendiri, ini dihitung sendiri. Nah, untuk B-nya nanti ditambahin lagi ya, ini di insert, kemudian ditambah B. Lebar tinjauan setengah dari 2 meter, kemudian yang ini lebar tinjauan setengah dari 3 meter. Terus ini sesuaikan nanti B-nya jadi 1000, ini juga 1000. Terus ntar diketahui pakai, nanti ditulis di sini. Ini pakainya D12 aja ya. Di sini pakai D12. Dan ini disesuaikan D12. Ini juga D12. Spasinya berapa nanti sesuaikan sendiri. Dan kalian buat sendiri ya. Udah. Mungkin cukup sekian, nanti saya kirimkan ini Excelnya. Kalau udah dikonsultasikan ya. Kalau udah sih. Sama dicicil, jangan lupa yang laporan. Cukup sekian mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau belum paham bisa ditanyakan di chat. Sekian, terima kasih.